Halo, apa kabar? Apa teman-teman tahu apa saja sih tupoksi dari staf tata usaha bagian kepegawaian? Nah, daripada penasaran, kita langsung simak saja penjelasannya di video berikut ini. Selamat datang di channel admin sekolah multitalenta. Ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi di bagian pertama itu saya membahas mengenai tata usaha secara global atau secara keseluruhan. Di video yang bagian kedua saya membahas mengenai tupoksi kepala tata usaha. Nah, di bagian yang ketiga ini saya akan membahas mengenai tupoksi bagian tata usaha administrasi kepegawaian. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita langsung saja ke materi kita kali ini. Tupoksi staf tata usaha administrasi kepegawaian. Nah, tupoksi TU administrasi kepegawaian yaitu yang pertama adalah mengisi buku induk. Jadi buku induk ini merupakan bagian yang penting di mana di dalam buku ini terdapat semua data-data tentang kepegawaian. Nah, apa saja sih yang harus ada di buku induk kepegawaian? Format buku induk yang pertama, buku induk itu harus memuat data pribadi. Jadi data pribadi ini mulai dari nama lengkap, terus tempat tanggal lahir, alamat, pokoknya segala sesuatu yang menyangkut tentang data pribadi kepegawaian tersebut. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Jadi dia itu sekolahnya di mana, S1-nya dia jurusan apa, kalau guru apakah yang diajarkan itu sama dengan jurusan dia waktu kuliah atau yang sering kita sebut dengan senioritas. Terus yang ketiga adalah riwayat kepegawaiannya dia sendiri. Jadi kapan dia diangkat sebagai guru, mungkin saja di sekolah lain, atau dia melamar pertama kali ke sekolah kita itu pertama kali menjadi guru. Di sini juga harus mencantumkan SK awal pertama kali dia mengajar di sekolah kita. TMT itu terhitung mulai tanggalnya berapa, kita harus cantumkan di buku pegawai. Yang kelima adalah sertakan juga mutasi. Jadi yang namanya guru itu mereka pasti ada yang menetap tapi ada juga yang pindah-pindah. Cantumkan saja mutasi dia, apakah dia itu mutasi ke sekolah lain atau dia keluar atau dia naik jabatan. Di tanggal dia keluar itu harus kita catat. Terus yang keenam adalah sertakan foto di dalam buku induk kepegawaian itu. Nah, yang kedua, menyusun daftar urut kepangkatan. Ini khusus untuk sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta tapi terdapat guru-guru PNS. Yang namanya guru itu pasti ada kepangkatannya. Misalkan pangkatnya 4B, kita urutkan sampai ke 4A, terus 3C, 3B, 3A, dan seperti itu dan selanjutnya. Yang ketiga yaitu daftar kenaikan gaji berkala atau kenaikan tingkat guru dan pegawai. Yang pertama adalah kita mengecek dulu, jadi kita punya daftar siapa aja guru yang naik pangkat tahun ini. Kenaikan pangkat itu berdasarkan angka kreditnya, apakah sudah memenuhi atau belum. Terus kalau kenaikan gaji berkala biasanya 2 tahun sekali. Nah, kita harus punya rekapannya supaya tidak ada guru yang terlambat atau terlewat kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkatnya. Terus yang keempat, berkas usulan kenaikan tingkat atau penetapan angka kredit. Nah, bagian tata usaha bagian kepegawaian ini adalah pertama adalah mengumpulkan berkasnya kepada guru yang bersangkutan atau pegawai yang bersangkutan, lalu kita rekap, setelah itu kita yang mengirimkannya kepada dinas terkait. Yang kelima adalah menerbitkan surat tugas atau surat keputusan. Misalkan guru tersebut baru masuk ke sekolah kita, maka bagian administrasi kepegawaianlah yang menerbitkan SK atau surat tugasnya. Atau misalkan di sekolah kita itu ada kegiatan seperti kegiatan PPDB, kegiatan ujian akhir sekolah. Nah, di sana kan perlu membentuk panitia kegiatan. Nah, maka yang membuat surat tugas kepanitiaan itu adalah administrasi bagian kepegawaian.
Yang keenam adalah menyusun data dan statistik kepegawaian. Setelah data yang dari buku induk tadi itu terkumpul, lalu kita masukkan ke dalam database kita berbentuk file atau soft file, maka kita susun data statistiknya supaya ketika ada yang meminta data tersebut itu mudah disajikan. Sebagai contoh, misalkan ada yang butuh data berapa banyak jumlah guru yang berstatus PNS di sekolah kita. Nah, maka kalau kita sudah menyiapkan statistiknya seperti itu, maka data-datanya itu akan mudah disajikan. Misalkan lagi ada berapa orang guru honorer yang ada di sekolah kita, atau misalkan statistik itu bisa jadi berdasarkan jenis kelamin, bisa jadi berdasarkan tingkat pendidikan, misalkan ada berapa lulusan S1 di sekolah kita, atau ada berapa lulusan S2 di sekolah kita. Nah, kita harus membuat statistik seperti itu yang diperlukan. Ada berapa guru perempuan di sekolah kita, ada berapa guru laki-laki di sekolah kita, ada berapa staf tata usaha, ada berapa guru honorer, ada berapa guru PNS, dan ada berapa guru honorer provinsi, seperti itu. Yang ketujuh adalah menyusun arsip dan file. Nah, ini saya akan berikan salah satu contohnya. Nah, seperti ini contohnya penyusunan arsip kepegawaian di sekolah kami. Misalkan ada data ini apa? Arsip kepegawaian non PNS, ini arsip kepegawaian tenaga administrasi atau tenaga tata usaha. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan di depannya kita covernya seperti ini, ada foto, terus di sini ada seperti checklist kelengkapan yang harus ada di dalam file tersebut. Jadi ini lengkap mulai dari surat lamaran pertama kali dia mendaftar ke sekolah kita, terus ada fotokopi KTP. Nah, ini surat lamarannya, ini CV-nya, ini ijazah dia gitu. Kalau di kami ini ijazahnya mulai dari SD, SMP, SMA, S1, dan yang terakhir sertifikat jika ada. Dan juga SK awalnya juga kita simpan arsipnya di sini. Yang tenaga kependidikan juga sama. Nah, jadi seperti itu kalau di sekolah kami menyusun arsip atau file kepegawaian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengelola daftar hadir pegawai. Jadi mulai dari membuat format absensi, terus merekapitulasi absensi selama 1 bulan, terus mempersentasekannya dan menyajikan laporannya, itu menjadi tugas dari administrasi kepegawaian. Yang ke-8 yaitu berkas laporan khusus kepegawaian. Nah, berkas laporan khusus kepegawaian itu seperti apa? Jadi misalkan ada laporan-laporan tindakan indisipliner atau ada pegawai kita yang melanggar aturan, maka kita buatkan laporan-laporan khusus seperti itu, sehingga nanti bisa menjadi bahan atau referensi penerbitan surat SP atau surat peringatan. Yang ke-9 adalah buku atau kartu cuti atau permohonan cuti. Jadi jika ada guru yang mengajukan cuti, maka mekanismenya adalah masuk dulu kepada bagian kepegawaian, dan bagian kepegawaian itu mengarsipkannya. Yang ke-10 adalah membuat buku peraturan dan pedoman kepegawaian. Jadi buku peraturan dan pedoman kepegawaian ini adalah hasil daripada musyawarah bersama dengan kepala sekolah. Nah, baru yang membuat buku tersebut adalah bagian administrasi kepegawaian. Yang ke-11 adalah memberikan referensi penilaian kinerja pegawai. Jadi jika di sekolah kita ada pegawai yang berprestasi, maka bagian administrasi kepegawaian itu memberikan referensi kepada atasan agar supaya si pegawai tersebut naik pangkatnya atau diberikan jabatan yang lain atau diberikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, itu saja mengenai tugas pokok dan fungsi staf tata usaha bagian administrasi kepegawaian. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe
Jangan lupa tetap ikuti channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia pendidikan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.